Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatul Isnaini, NIM 23381052098. Saya dari Prodi PGMI kelas A. Di sini saya mau menampilkan sebuah video tentang bahasa Inggris. Halo anak-anak, selamat pagi. Jadi hari ini kita masih membahas mengenai simple present ya, terutama mengenai kalimat verbal. Apa itu simple present yang diajarkan kemarin? Simple present itu salah satu bentuk waktu yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari, fakta umum, atau kebiasaan. Nah, jadi hari ini kita cuma membahas kalimat verbalnya saja. Jadi, apa itu kalimat verbal? Kalimat verbal adalah kalimat yang memiliki kata kerja atau kata kerja sebagai predikatnya. Jadi, untuk kalimat verbal ini fokus ke kata kerjanya atau kata kerja. Nah, kata kerja dalam bahasa Inggris itu apa saja? Misalnya ada write yang artinya menulis, ada go yang artinya pergi, ada eat yang artinya makan, ada read yang artinya membaca, terus ada sing yang artinya bernyanyi, terus ada drink yang artinya minum. Nah, itu beberapa contoh kata kerja dalam bahasa Inggris ya. Lalu, untuk rumus dari kalimat verbal simple present itu apa saja? Yang pertama itu ada kalimat positif. Tentu di kalimat positif ini kita diawali dengan subjek. Nah, setelah subjek harus ada verb. Verbnya itu verb one, kata kerja ke satu ya. Nah, untuk subjek ini ada I, you, they, we. Nah, untuk subjek she, he, it, verbal salah satunya harus ditambah akhiran s atau es. Contohnya, I go to school. Saya pergi ke sekolah. Itu kan termasuk verb one. Jadi tidak perlu ditambah s atau es. Nah, di sini untuk contoh yang kedua, Rina cooks rice. Rina memasak nasi. Itu setelah kata kerja cooks akhirnya harus ditambah s. Kenapa? Karena subjeknya itu nama perempuan, hampir sama dengan subjek she, he, dan it. Nah, itu harus ditambah s atau es. Selanjutnya yaitu kalimat negatif. Nah, untuk kalimat negatif itu harus ditambah dengan kata don't atau doesn't yang artinya jangan atau tidak. Nah, di sini apabila subjeknya I, you, they, we, maka setelah subjek harus ditambah dengan kata dan gitu. Kemudian kata kerja. Contohnya, saya tidak pergi ke sekolah. I don't go to school. Kamu tidak pergi ke sekolah. You don't go to school. Mereka tidak pergi ke sekolah. They don't go to school. Seperti itu. Nah, itu kalimat negatifnya ya. Jadi harus ditambah don't setelah subjek. Begitu. Nah, kemudian untuk subjek she, he, it itu harus ditambah dengan kata doesn't. Contohnya, dia tidak memasak nasi. Nah, itu subjeknya dan verbnya atau kata kerjanya harus dihapus yang akhiran s-nya. Jadi kembali lagi ke kata kerja awal yang berasal dari contoh kalimat positif seperti she cooks rice. Apabila kalimat negatif itu harus dihapus s-nya, akhiran s-nya dari cooks menjadi cook. Nah, ditambah dengan kata not setelah subjek. Contohnya, dia tidak memasak nasi. She doesn't cook rice. Selanjutnya ada kalimat interrogatif. Nah, untuk kalimat interrogatif ini cirinya yaitu menggunakan do. Sama ya seperti tadi kalimat negatif, dan juga menggunakan kalimat does. Kalau ini tidak menggunakan not, do dan does saja. Tetapi
do ini harus di awal dan das juga di awal. Jadi dibalik begitu. Nah, do dulu baru subjek gitu. Contohnya, apakah kamu pergi ke sekolah? Do you go to school? Apabila subjeknya I, you, a, they, we, itu harus menggunakan kata do dulu. Jadi itu harus diawali dengan kata do dulu baru subjek gitu. Nah, itu kata do cuman untuk dipakai subjek I, you, they, we, seperti itu. Nah, apabila subjeknya she, he, it, maka yang digunakan itu kata das. Jadi itu kata das dulu baru subjek she, he, it, setelah itu verb one ya. Contohnya, apakah dia memasak nasi? Does she cook rice? Nah, ini sama, kata kerjanya juga S-nya, akhiran S-nya itu harus dihapus menjadi kembali lagi ke kata kerja verb one, memasak. Apabila kalimat negatif dan juga kalimat integratif, S atau es yang akhirannya itu harus dihapus dari kata kerjanya. Jadi menjadi kata kerja satu seperti cook. Beda dengan positif tadi ya. Nah, kembali lagi dengan kalimat interrogatif. Jadi apabila subjek she, he, it itu, maka yang digunakan itu kata das. Jadi kata das dulu baru subjek, setelah itu ditambah dengan verb one. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi mengenai kalimat verbal ini dapat dipahami dengan baik ya, dan juga semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.